Karena banyak manusia tidak tahu diri. Makanya pada ibu dalam surah Al-Hadid ayat 6 Allah mempertanyakan ya, kepada manusia yang mengaku dirinya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Apa pertanyaan Allah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bilojo maksudnya bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahwa akan tunduk, akan patuh hati orang beriman itu untuk memenuhi segala bentuk peraturan-peraturan Allah. Wa ma nazala minal haq, baik tujuh patuh dan tunduk dengan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah kamu seolah-olah atau seperti orang-orang yang pernah Allah turunkan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lah panjang waktu masuk kehidupan diberikan oleh Allah di dunia. Saking panjang dulu kesempatan hidup yang diberikan Allah, faqasat qulubuhum, sehingga keras dan membatu hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka yang demikian kata Allah termasuk orang-orang yang fasik. Masyarakat muslimin sedang jemaah subuh yang berbahagia. Kembali awak bersyukur kepada Allah. Allah masih sayang kepada awak. Dari sekian bukti kasih sayang Allah, ada dua nikmat yang menurut awak nikmat itu biasa-biasa saja. Padahal nikmat itu paling luar biasa. Apabila salah satu dari nikmat itu apa dicabut oleh Allah dari awak, tidak barago apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, dan apa yang ada dalam genggaman awak ini. Tidak barago sama sekali. Di antaranya pada ibu, pertama nikmat kesempatan atau kesehatan hidup yang diberikan oleh Allah. Bayangkan hari ini dengan berbagai jenis penyakit, dengan berbagai jenis virus yang menggerogoti manusia, yang memberikan kecemasan, kekhawatiran, bahkan menimbulkan kematian. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan orang terbaring di rumah sakit. Tanpa tenaga, tanpa kekuatan. Yang mereka butuhkan hari ini Bapak Ibu, bukan sekedar pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan yang ada pada diri mereka. Yang mereka butuhkan di kala mereka terbaring lemas di atas pembaringan dengan berbagai jenis penyakit yang datang pada diri mereka, hanya sebutir obat, dengan harapan obat itu bisa mengembalikan kesehatan mereka sebagaimana sedia kala. Namun apa yang dikata Pak Ibu, penyakit yang mereka derita banyak berujung kepada kematian. Saya lihat ini Bapak dan Ibu. Ya. Asal dibawa ke rumah sakit bukan makin sehat, makin sakit. Ya. Benar atau tidak apa dan Ibu? Ya. Rumah sakit tempat eksekusi kematian. Dibawa pagi, mati pagi, dibawa malam, di malam. Itulah keadaan orang ini, Pak. Yang kedua yang kita syukuri apa Ibu? Pertama, kedua nikmat kesempatan hidup yang diberikan Allah. Nyawa makin lama makin rapuh. Kadang-kadang kan meninggal itu apa Ibu? Yang membuat awak tercengang-cengang sendiri adalah orang-orang yang terdekat dengan awak. Familiar dalam telinga awak, laki di mata awak. Ketika orang memberikan pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Tagak telinga awak. Siap dulu ada mati. Nah bagi awak nama-nama kadang-kadang apa ada ibu? Karena hati awak makin lama makin kari. Setiap orang mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harusnya hati mukmin yang lembut itu apa ada ibu? Harusnya ya, ada kepekaan, ada rasul. Ya. Kalau hari ini saudara awak yang diberikan diumumkan oleh orang dengan kata yang seperti itu, boleh jadi sabini, 2 minggu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mungkin awak lo udah diumumkan lah. Kalau hari ini awak ya, yang mengantar jenazah saudara awak, boleh jadi hari ke depan, menit ke depan awak lo udah diantar. Nah kalau ada rasul seperti itu apa ibu? Berarti iman dalam dada awak itu masih hidup. Hati awak belum dikatakan hati batu. Belum terkelompok dalam kata summun bukmun obyum fahum la yarjuun. Tapi satyo apa yang terjadi di lingkungan awak, masih banyak, masih pakak, sinati kue. Tak ada tersentuh, tak ada menjadi pengaruh. Kalau bayu, pang dete pang lapang sihat tiba. Lapang nanti orang dalam siapa? Tak ada perasaan. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu ada tanda-tanda. Nah ibu bapak yang hormati. Nah ketika peristiwa kematian itu muncul pada diri seseorang atau saudara awak atau karib kerabat awak, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah ketika itu apa ada ibu? Tanyakan pada diri awak. Apa persiapan kita untuk itu? Mati bukan tempat peristirahatan terakhir. Tidak. Itu jangan awak tertipu dengan ya, bahasa-bahasa yang manis, enak untuk didengar, sangat sakit untuk dirasakan. Kecil orang dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Sini ada istirahat, ibu. Ya. Jadi katakan istirahat lalu lama. Alam barzakh itu ada 2 kategorinya. Pertama, raudhatun min riyadil jannah ghufratun mufadirah. Bagaikan taman dari taman surga. Yang kedua bagaikan ya, liang dari pohon yang neraka. Nah ketika orang masuk kepada alam barzakh atau dimakamkan di alam kubur, maka di sana adalah proses awal pertanggungjawabkan segala bentuk amalan yang dilakukan mulai dari usia balik sampai dia meninggal atau sampai akal masih ada dalam otak atau ada di dalam kepala. Selagi ada kesadaran dalam jiwa, selagi ada kesadaran dalam hati, selagi akal tidak berubah, mulai dari usia balik sampai dia nanti wafat. Pertanyaan pertama mulai diajukan di alam barzakh. Nah semua orang yakin ke sana. Awak cuma tinggal giliran Bapak Ibu. Tinggal giliran nunggu. Antri ketika jatah akan dipanggil. Menunggu jatah akan dipanggil. Nah sebelum awak ya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara awak, perlu awak berpikir sejenak apa yang dipertanyakan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Kapan lagi masanya bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman? Jawab ketika sepakai awak membutuhkan diri beriman.
sepakat di antara awak tidak ingin dia katakan orang munafik, orang fasik, lagi orang kafir. Nah, ketika kita menyatakan diri kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, sudahkah nilai-nilai iman yang terkandung dalam rukun iman yang 6 itu kita jadikan sebagai tolak ukur, sebagai bahan acuan untuk menatap atau melaksanakan aktivitas keseharian awak sesuai dengan tuntutan iman. Kecil orang kini aplikasi dari rukun iman itu dah ada. Kita ambil satu saja apa dulu. Pertama, percaya dengan Allah. Allah memiliki sifat 20. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jika 20 sifat dan wajib kita ambil. Ambil saja 3 dari antara 20. Pertama, innallaha sami'ul alim. Innallaha sami'ul basir. Sungguh Allah itu maha mendengar, sungguh Allah itu maha melihat, sungguh Allah itu maha mengetahui. Andai kata 3 itu terhunjam dalam diri wa, sungguh inna harfu taukid. Sungguh Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu berbeda dengan pengetahuan awak, Pak Ibu. Awak mengetahui setelah belajar. Awak tahu setelah diberitahu. Tapi Allah tidak. Allah mengetahui sesuatu tak perlu proses belajar. Tak perlu diberitahu. Karena Allah itu maha tahu. Nah, ketika sifat-sifat Allah itu kita kenal dan terhunjam dalam diri awak. Ketika awak ingin berbuat kejahatan apalagi kemaksiatan, di mana bumi yang bisa dipijak yang lepas dari pengetahuan Allah? Kamu awak harus manduk supaya Allah itu tidak tahu. Saya rasa nggak ada. Tidak ada bumi yang tidak yang luput dari pengetahuan Allah. Bahkan ranting-ranting kayu yang ada di hutan belantara berguguran satu demi satu. Berapa jumlah binatang yang meninggal, berapa jumlah binatang yang lahir, berapa makhluk yang ada di permukaan bumi, yang hidup maupun yang mati, semuanya Allah tahu, yang zahir maupun yang batin. Nah, ketika itu ada dalam diri awak, orang pasti berjalan luwih bakatu bana. Tapi ternyata tidak, Pak Ibu. Ya. Keyakinan akan pengetahuan Allah itu tidak ada di awak. Sehingga awak leluasa berbuat apa sesuatu yang kita sukai menurut kehendak awak nafsu. Yang kedua, Allah maha mendengar as-sami'. Pendengaran Allah sama pendengaran awak. Awak mendengar kalau telinga tidak rusak. Tapi kalau dipakai, apalagi ngangak bin ngangau. 76 kali orang mimos, kali ke-78 belum dengar. Tidak. Allah tidak demikian. Kemudian Allah maha melihat. Awak mencari apa yang ada di hadapan, di belakang awak tak tahu. Dan di buku awak tak jadi. Dan belakang awak tak tahu. Nah, ketika sifat itu ada melekat pada diri seorang insan, berarti tak sedetik pun waktu terbuang percuma kalau tak diisi dengan kebaikan, dan tak sejengkal tanah pun tersedia bagi mereka untuk berbuat kejahatan. Itulah iman yang dikehendaki oleh Allah, yang dipertanyakan oleh Allah. Sudahkah sifat seperti ini kita miliki? Apalagi ditambah adanya keyakinan di balik dunia ada akhirat, di balik kehidupan pasti ada kematian, di balik perbuatan pasti ada tanggung jawab. Kalau dirasu-rasuan, ku apa dan ibu? Tak ada waktu ku terbuang percuma kalau tak diisi dengan kebaikan. Sebab di balik amalan ada tanggung jawab. Di balik perbuatan ada balasan.
Di balik dunia ada akhirat. Ikulah yang dikatakan apa ini, Bu? Pola hidup orang mukmin itu bukan hanya sekedar apa yang di hadapan. Orang mukmin itu hidupnya ada dua tujuan. Pertama tujuan jangka panjang, dan kedua tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dunia dengan segala fasilitasnya. Ada yang kita usahakan hari ini, ada yang kita cari hari ini, ada yang kita kumpulkan hari ini, ada yang kita nikmati hari ini. Ikut tujuan jangka pendek sebenarnya Pak Ibu. Dan kenikmatannya pun sangat sedikit dari apa yang kita cari. Nah, percaya atau tidak Pak Ibu, membuat randang itu labu. Nah, kalau orang dulu buat randang apa Ibu? Ya, dulu makan waktu 7 hari. Gimana baunya dulu. Tapi tahannya lampu puluh. Kalau kini tidak, asal hitam randang dulu. Randang terkajar dulu rendah. 2 jam siap. Lagi apa yang Ibu ini tidak seperti dulu. Ya. Seperti dulu, kalau dulu proses membuat randang itu lampu dicari dulu, tidak lado. Sudah lado diruntian dulu. Sudah diruntian dia dulu digiliap dulu di tangan. Kalau kini tidak. Nah, lado masih bergiliap. Kalau kini kalau dulu tidak. Ya dibalik kerabia, sudah tu dibuka lo sabu itu, sudah tu di panggung lo ni. Dia dulu lutut jo dulu. Dia pasti panggung. Kalau kini tidak, panggung lah kini lah tu pensiun. Ya. Malah kini apa dia Bu? Ya. Dengan praktis kehidupan orang. Ya. Kalau urusan masak tidak ada sulit ini loh. Kalau dulu urusan masak apa dia Bu? Iwana buat takia ni kanak-kanak kadiwa. Aku kalau nak pandai masak kerja dia aku suruh. Balaki kau besok ada kemudian kau buat laki kau. Kalau kini tidak, nak kini tidak. Mengajar pernah Bali barang kamak Bali. Ali 11 kilo atau pai sila ka STR ko. Tidak. Abinta kini mengajar buat. Oh kau buat cancang ya, kecil itu. Nah, tolong bubu cancang tu sekilo na. Ala udang si magam tu dah. Ibu-ibu di rumah tinggal mangkuk aja ya. Ya tak? Tinggal membarui itu. Kalau dulu tak, supade itu bara, lagu itu bara, ya tak? Dasu itu bara, ketubah itu bara, berica itu bara. Ada onggok-onggok ni di tangan orang tua dulu. Kalau kini tak ni, tinggal mangkuk aja kada soi dia. Wali. Ya tak? Baik itu praktis dia. Jadi membuat randang itu sulit. Dek saking lamunya apa ada Ibu? Dek saking baunya itu. Ya. Dipilih lo daging dan elok. Dipilih bumbu dan rancak. Supaya hasilnya maksimal rancak dulu. Tapi ketika awak membuat tak sabanding dengan awak menikmati. Membuat itu membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi menikmatinya hanya itu mendetik menit. Berapa lamanya? Dari ujung lidah sampai ke kerongkongan. Berapa jam lidah kerongkongan Ibu? Sepanjang telunjuk Ibu senturang. Biar telunjuk Ibu masuk ke dalam. Kalau rata cekik, sekitulah kerongkongan mama. Nikmat makanan itu sepanjang telunjuk itu. Dari ujung lidah sampai kerongkongan. Hanya hitungan detik dan hitungan menit. Apabila lapih keluar, tak cekik awak. Awak dengan gigi dimakan itu jangan sejak. Tu cacakia. Alam punya ada umbik tu. Ilu dua je tu nah. Cacakia keluar balik tiba dipilih. Nah, buta menjadi dia liu keluar. Sudah itu kacau semua lihat awak tu nah. Disuruh lihat dia semua. Semua orang lakukan tu. Apalagi makan bajabah tu belum buli. Awak dia tengok dia cabuk yo Dah ilu dua awak tu muntah surat tu ni. Keluar ke pinggan gadang tu. Awak pakai belibu. Abang pandai menolong lempik. Jiji orang jadi ada. Iyo. Bangko iyo. Itulah kehidupan. Mana yang tersilap? Dunia aku kalau lalapih itu dari sampai ke peraduannya Bu.
Awak merasa jijik. Yang suku jadi banci. Yang lama jadi jajuk. Cuma kita apa? Iko ay liwa ko ba na nado di lidah masing-masing, na nado di buli masing-masing. Iko mandi. Bangko mandi no, karena mengandung enzim. Guna enzim membantu mencairkan makanan yang itu kunyah. Coba lihat cari ya, barangnya kekuatan gigi itu macam-macam makanan, ya. Tapi hancur di nopo. Awak ambil daging udah buat mengkolah. Ya, pukulan awak agak setengah 50 habisnya, ya agak 15 cm mengkolah percaya. Ya daging tu. Tapi ketika awak punya ni sekarang aku beli betul nak. Tak kan? Tidak. Tapi ibu percaya daging. Ya. Cahaya atau busuk lain. Cahaya tunjang lain. Cuma awak seketik je menggoyang gigi pernah. Tak mampu lah gigi itu betul lah. Nah, seketik je nak. Apalagi mulut tu dan muka. Seketik je hujan. Tapi cahaya dia tu. Anak membantu. Itulah yang mudah yang ada di mulut. Yang mengandung enzim. Mempercepat proses pencairan apa yang itu punya. Nah, air liu aku mandi kalau masih dalam mulut awak. Tapi kalau lapih itu dari mulut awak, tiba di sekolah. Nah, coba liu itu kan ibu tu. Sudah liu itu bawa kita bawa itu nah. Pun patuhi ibu. Nah, atau orang diliui. Nah, ai bangkon beri. Liu awak sini. Itulah hakikat dunia bu. Dunia aku kalau lapin udah tampaknya awak merasa jijik ibu. Sayang laki kami ni. Kalau ketika roh masih dalam jasad, ya, cintuan, ya, kalau biar keju. Saratui keju, 99 tu keju cik itu awak. Malah dia cik ni minta dulu lah. Ya, betul tak? Kapan awak sayang ke bini? Ketika bini masih hidup. Tapi kalau lalapih roh dari jasad, tak sudi awak bermalam untuk semalam bersama mereka. Atau bersama dia. Tak sudi kan? Ibu macam itu. Tiap pagi mempunyai laki minum. Pinta mulia kena berlaku. Ada tuan dengan tujuh. Sabar ada kelamak. Ambu carian. Tapi tak loh. You tak? Iyo aja dah. Kalau tidak, kau terus berkhianat dulu. Kan yo, ada kata yo di tuat kalian atau di buaya kalian kuat. Berjalan-jalan, itu berjalan-jalan. Makan pancan, kau kuning lah bersama bawah lah. Macam buaya, kau sampai di daging, sampai di ikan, semua macam. Ini buaya. Nah, ada kapayu apa dawa dia terjadi ada orang kau jadi anak, maju kau nak cucuk kau nak jahah tu. Amat tu nak sayang kau diperhatian arti sampai ke bawah. Kapan dia memperhatian awak? Ketika awak masih hidup. Tapi kalau lah tanggang awak di tengah rumah tu, benar. Abang kaki tu membawa tetangga kiri kanan muka belakang. Sebab dia nak sudi berdua jawab. Benar. Antara kau aduh rumah seorang Surabaya. Dia berdua cucuk di rumah. Mati lagi, mati bini tu nah. Tu mati laki tu. Lihat apa ibu? Ya. Laki mati tu. Atau di atas tu sampai awak tu. Andi yang siapa yang mati pagi. Tu mati menjelang hari. Dah katagang tu nah. Uriak longang mau tu nah. Dah. Ya andi yang siapa tu nah. Di sawit dia elok. Mati lah pun. Sudah tu lalu tu. Itu lah. Bang tidak lelaki awak tu. Ipang-pangan nak melawan dia tu. Tapi nanti kena ada awak itu orang tu. Apa itu orang tu? Orang ini banyak akal, orang mati banyak. Tu jadi malah kira pindah ni kita nanti baru putu yang awak boleh. Aduh ini. Itulah dunia bu. Samanang kalidah harapnya seketik. Nah, seketik mana?
Nah ketika roh sudah berpisah dari jasad, basi kaki orang mantan dari rumah rancak dan awak bangun. Dari rumah rancak dan awak bangun, basi kaki awak dulu mencari juga. Mengumpulkan rupiah demi rupiah seketik banyak tu. Rumah sudah tukar minasu. Nah, payi awak dari rumah tu. Dan orang pun tak sudi bala-bala jawab. Tinggal awak sendirian. Ya, di bawah rumput para bacok. Tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa karib, tanpa kerabat. Baik itu saya pilih ni orang kawak apa ada di bu. Ya. Jadu awak di buik tu kuburan teh setengah meter kali semeter lebih seketik. Ya. Adipadia tu gak lapang seketik tu. Tapi tidak. Sudah di buik tu lebar setengah meter, panjang 15 meter lebih seketik. Ada buik dulu lilahat di dalam. Diukur dulu bara lebar bau. Nah, atau dereng dulu tu. Pas mana badan. Kok ada tegangan seketik ya di buik tu tanah tu no. Di sampah tu di tanah badan. Kulit. Kok di punggung lah, kok di anu lah, di bagian kaki lah segala macam. Di sampah orang. Sudah itu Ali. Ada mana papan tu mana? Bu, papan penutup baik ada mana? Papan tu. Aku ada tergoa misalnya longga-longga seketik, dicari lalu nama penutup. Indah lo kain panjang awak nama kali baju lo. Atau sawah nama. Ada mana kasih kerisia. Ada mana buku musuh. Itulah penyampaian. Kiri kanan sudah. Kalau angguah ni, ya, bapikir kemudian maliik di matu hati, rasanya ada awak cari kini selabu, kubu ada nado di rumah kini selabu, tidak ada orang punya dalam depan Allah. Jangan kalau sampai masuk kubur lah, waktu memandian jenazah itu jadi. Pakaian yang dipakai tidak perlu duduk. Tu mudah pakai dan pakai. Dan jadi ketika memandian mai, ya, saya pakai orang memandian tidak boleh membuka baju pelelok dah. Saya pakai dulu. Ada terkena itu ketika mai latih sampai memandian. Untiang. Air untiang dulu dari sekotok sampai detik. Menguntiang lu pelok lu malah dah asal menguntiang saya berhenti tempat. Nah ketika awak mencari cuma tu batin, rupanya Allah tidak menghargai sesuatu yang kita usahakan selama ini. Yang berupa harta, yang menjadi kebanggaan awak dan kita idam-idamkan dan menjadi kadang-kadang untuk mendapatnya timbul perpecahan antara awak semua awak. Ketika roh sudah berpisah dari jasad, semuanya tak ada harganya di sisi Allah. Apa itu pangkat, jabatan, kedudukan, ataupun keturunan. Tak ada harganya di sisi Allah. Sebagaimana layaknya kita lahir bugil, pulang telanjang. Kan dia telanjang juga awak kita. Kau baju mahal bertuan. Ya. Tak seketik bagi itu, tak perlu orang beli duit. Berdiam. Abo kau dulu dah tua. Bisa acara dimulai kalau dah tua nanti bo. Dulu kecil orang. Aku gini dah tua baik. Buktinya awak dah ada ragu orang. Nah, dia taat di bawah telapak kaki manusia. Diinjak-injak malah di hati. Hati nabu mengadik kuburan. Sudah. Tentang kapal lo tu nak menggunakan ninja. Jatuh awak mengadik kuburan kawan mamak ni kira-kira tak melapis sakit hati tu. Nah, mati lah mamak. Mati dah. Pemana dulu peti sini. Baju saya sewatik dia tu kuat. Entah itu isi anu. Isi di hati tu. Dulu tak bisa melawat dia. Akhirnya jejak kapal lo. Ada orang mencari tak tahu dah. You hebat nak menekan dia nak satu mana no masuk kuburan.
Kiro tu membalik di sini tu untuk membalik kepala tu. Membalik kepala ni sikit kiro. Dia terapak kakinya ke kepala sama maknya. Itulah dunia. Jadi ketika roh masih dalam jasad, awak dia ragu orang. Awak dia ragu orang. Ate nama minantu dah, ate nama usutai dah, ate nama muyala, ate nama asyapu dah. Ya. Duduk awak dia hati. Nah, itulah iman. Di balik dunia ada akhirat. Iman seperti inilah yang dipertanyakan oleh Allah. Kapan lagi orang yang beriman itu tunduk patuh dengan aturan Allah? Kau orang kini apa ni? Seharusnya masalah aku panuhan dua. Dicari jumlah rumah yang ada, makin lama makin bertambah. Tapi jumlah penduduk untuk meramaikan masjid musala tak tambah. Cik rumah sini diutuslah penuh surau Allah. Tapi di kamar di katu tak tadanga, ini orang suara azan deh. Ya. Malah suara mik apa? Lapis. Tu kecuali kabar. Lepas Haji Mali menangah mengaji pagi. Apa beratur nak sampai ke dia kemudian untuk menjimik apa? Kau berjalan dah. Terangah suruh dia. Aku masih kau nak terangah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Jadi muazzin. Aja apa di rumah? Abang yang lah. Awak kuat ni apa ni bu? Bah ni mati ingin husnul khatimah. Indah suul khatimah. Nang kedua, pingin masuk surga, tapi malih beramal. Takui dari neraka, tapi candu bermaksiat. Maka ni dia. Am takui neraka, takui. Amo masukin dak, tapi dia candu bermaksiat. Suku melanggar aturan Allah. Tidak mau salat. Kok lain dia akhirat waktu tu. Tapi dia ingin dia masuk surga. Amalan ke surga dari kerajaan. Pingin ya dalam keadaan mati husnul khatimah. Akan ada keindah-indah. Awak tentu disakit jadi ubi nama. Baru ubi dalam nama. Kan dia tak mungkin sihat. Baru ubi nama bahkan ubi pun tidak nama. Tapi ini sihat. Itu nama kan kalau kaji ulang mandi kita mandi itu. Andai kata umpama misalnya berandai-andai. Kalau kaji orang tasawuf namanya tundul amal panjang angan-angan. Andai kata aku bisa memiluk gunung. Apa daya dengan tak sampai. Bunuh lagi pandu. Ala-ala mungkin sih. Jadi begitulah hidup awak tahu ya Pak Dede. Awak berangan-angan kosongnya bakal panjangan. Saya gonya apa Pak Dede? Iman itu macam itu. Ya. Tidak menghunjam ke dalam jiwa awak. Antaksya'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Kapan lagi masuknya hatiku tunduk dan patuh. Sebab fatala alaihil amad. Ala panjang kesempatan diberikan Allah awak. Awak umur kita berapa? 40, 50, 60. Andai kata umur 50, lagi kau bisa bertahan 20 tahun ke datang. Sebagai orang macam tidak. Tak ada umur cepiar. Itu masa harus 95. Tidak. Hari Jumat pagi sambuja mau sehat walafiat 4,000. Ambo saksi hidup. Mau tahu kami. Hari Jumat kebetulan buat besar. Ulit dapat setiap ulit. Akan senang weekend lah. Aku di tangan lah. Dia tangan. Asal itu betul-betul akhir kemarin. Asal itu dia tajuk. Itu bah ini kau dia. Aja berari setengah sawale. Pai dari. Ya setengah sawale pak. Dia main setengah satu. Awak katiku capek dibojak.